Terus Mbak Deka bilang TNI itu pasti punya KTA untuk menunjukkan bahwa dia itu benar anggota dan ada nomor serinya. Saya bingung Mbak, nomor seri KTA dia sama nik KTP sama. Assalamualaikum, welcome back di channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, ini adalah curtam yang kesekian. Jadi ini ada kasus guys yang bener-bener amat banget yang harus kita perhatikan dan waspadai. Apalagi kalian udah tahu di judulnya itu apa gitu kan. Dan aku mengangkat kasus ini juga seizin orangnya, dan memang orangnya juga yang menyuruh aku untuk nge-share masalah ini. Dan ini pun sesuai seperti biasanya kalau ada yang curhat aku menyembunyikan identitasnya gitu loh ya. Jadi guys, tidak lama lagi, panjang kali lebar kita akan membahas kasusnya. Tapi buat kalian, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa yang belum subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan nih video-video selanjutnya. Ada curhat apa lagi nih, ada vlog apa lagi nih gitu kan, ada edukasi apa lagi nih. Dan buat kalian jangan lupa juga like, comment, and share ke seluruh media sosial yang aku punya. Dan buat kalian juga yang mau sharing ataupun curhat ataupun apapun itu, bisa follow Instagram aku di sini. Jangan salpok sama anak aku yang lagi tidur ya guys. Maklum sekarang udah ibu-ibu, jadi buat kontennya di sela-sela dia tidur. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dong follow dan kepoin @kinclongbeauty_Jakarta buat kalian yang memiliki permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam, dan keluhan lainnya. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya. Nah guys, jadi kalian tahu kan kalau yang follow Instagram aku, kalau aku tuh abis pindahan rumah. Jadi aku tuh bales DM ataupun WhatsApp itu lama banget karena aku sibuk banget beberes rumah, packing rumah juga. Packing barang maksudnya. Jadi aku baru buka waktu tanggal berapa ya, sekitar tanggal 26 itu aku baru balesin DM kalian, dan itu ada yang curhat dan itu aku membuat shock banget ceritanya. Jadi tanggal 25 Juli jam 9 malam dia nge-DM aku di Instagram. Yang jadi gini permasalahannya guys, dari judulnya ini. Halo Mbak, perkenalkan saya bla 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 bla, kan dia memperkenalkan diri. Saya tahu IG Mbak dari YouTube. Jelas, pasti semua tahu IG saya dari YouTube pertamanya, yang membahas tentang tentara. Saya mau sedikit cerita dan sharing sama Mbak dan minta pencerahan sama Mbak. Udah kayak sinar matahari minta pencerahan. Soalnya saya buta akan hal tentang dunia tentara atau dunia militer gitu ya. Jadi saya punya suami dan suami saya anggota. Jadi si suaminya itu anggota guys. Saya menikah dengan suami saya sudah 5 tahun dan kami punya anak 2, yaitu satu usia 3 tahun dan yang satu lagi baru 1 tahun. Kan saya menyimak video Mbak di YouTube kalau istri anggota itu ada proses nikah kantor. Nah Mbak, saya itu belum pernah nikah kantor dan saya tidak tahu kalau anggota itu ada nikah kantor. Saya bingung juga dengan suami saya, dia kan bilang anggota TNI. Saya percaya saja karena saya orang kampung, buta akan pengetahuan tentang TNI. Terus Mbak Deka bilang TNI itu pasti punya KTA untuk menunjukkan bahwa dia itu benar anggota dan ada nomor serinya. Saya bingung Mbak, nomor seri KTA dia sama nik KTP sama. Ntar saya pengen ketawa tapi takut dosa, maaf ya Mbak. Tapi lucu aja gitu, nomor KTA sama nomor nik KTP-nya sama. Kenapa saya baru curiga sama suami saya? Karena pertama saya tidak diajak nikah kantor, kedua nggak pernah dikasih tahu kesatuan dia di mana.
dia jarang dinas dan selama 5 tahun ini dia nafkahin saya sehari dikasih uang kadang 50.000, kadang 30.000, pokoknya sedapatnya dia pada hari itu. Dan sebagian kehidupan kami dinumpang orang tua saya. Di KTP dia status kerjaannya bukan TNI tapi karyawan. Jadi nanti aku jelasin semuanya. Dan saya punya buku nikah, sedangkan kata Mbak Deka kalau kita tidak menyelesaikan nikah kantor, KUA tidak akan berani menikahkan dan menerbitkan buku nikah. Jatuhnya jadi nikah siri. Setiap ditanya tentang profesinya dia suka marah. Yang keenam dan yang ketujuh terakhir itu dia KTP di KTA nomor dia itu sama dengan nik KTP dia. Mohon pencerahan Mbak, semoga Mbak berkenan membantu permasalahan saya ini dan tolong arahkan saya harus bagaimana gitu guys. Nah jadi aku baru bales dia tanggal 26 Julinya pagi, biasa kan aku bales bisa pagi. Dan aku tanyakan sudah diselidiki dulu sebelumnya bagaimana gitu kan. Nah dia itu setelah menonton YouTube aku katanya dia tuh mulai mencari tahu tentang suaminya setelah menikah 5 tahun guys, gila 5 tahun dong. Dan di situ dia baru ngeh gitu loh. Dia tuh tidak pernah diajak nikah kantor. Terus kan aku menceritakan tentang kegiatan persit atau perkumpulan persit dan dia itu nggak tahu sama sekali, bener-bener dia nol banget. Dan dia itu bener tidak tahu tentang tentara aja gitu guys. Jadi dia tuh katanya beneran orang kampung, jadi nggak ngerti tentang mungkin di sini juga banyak lah ya yang pacaran sama tentara dan tidak tahu tentang bagaimana sih tentara itu gitu kan. Yang penting taunya dia adalah anggota. Banyak juga kan yang pacaran sama anggota tapi nggak tahu pangkatnya, nggak tahu kesatuannya, yang kayak gitu-gitu. Terus dia itu kedua itu dia nggak pernah dikasih tahu kesatuan dia di mana. Nah ini yang paling penting. Jadi guys buat kalian yang pacaran ataupun mengajak serius ataupun itu harus jelas itu kesatuan mana. Jadi kalau ada apa-apa enak nyemperinnya gitu loh ya, tahu alamatnya, tidak alamat palsu. Terus dia itu jarang dinafkahi. Terus aku nanya kan, memang selama ini dia nggak dinas atau apa? Ya katanya dia DL, dinas luar. Sedangkan kata Mbak Deka kalau dinas luar itu adalah suatu penghasilan tambahan dari seorang tentara, otomatis kan gajinya ada gitu loh. Dan ATM kata Mbak Deka itu pernah aku lihat di snapgram, katanya ada ATM merah putih gitu, bahwa itu adalah ATM kekayaan seorang tentara. Dan saya tuh nggak pernah dikasih tahu ATM itu, dan saya pun nggak tahu ada ATM merah putih katanya gitu. Pokoknya setiap hari saya dinafkahin segitu, dan ini pun kehidupan masih numpang orang tua kurang lebihnya gitu guys. Terus yang keempat di KTP status pekerjaannya bukan karyawan, bukan TNI tapi karyawan, sorry guys. Nah aku tanya, memang pas kamu begitu nikah, apa tidak ditanya dulu? Kan pas nikah kita daftar ke KUA kan pasti ada pengumpulan KTP ataupun kartu keluarga dan lain-lain gitu kan. Nah jadi si cowok ini suaminya itu kan orang daerah gitu kan, orang kayak beda pulau gitu, beda provinsi. Jadi dia ini menikah hanya sendirian tanpa keluarganya gitu, kayak suami aku aja. Suami aku orang Medan, aku orang Bandung. Dan yang datang itu cuman mamahnya dan pamannya aja gitu. Tapi ini nggak datang sama sekali karena jauh banget katanya di Kalimantan gitu deh. Nah udah gitu di KTP-nya ditanya kenapa masih karyawan, statusnya tidak TNI gitu loh. Sedangkan setahu aku kalau misalnya lulus SMA terus jadi tentara itu biasanya KTP-nya masih pelajar ya Pi? Pak, tapi waktu KTP pas daftar tentara pelajar kan status pekerjaannya? Pelajar gitu kan. Kalau enggak pun ya mungkin dia udah sempat bekerja dulu baru daftar tentara, jadi statusnya karyawan. Dan alasannya dia itu belum sempat mengganti KTP karena males dan ribet dan lama. Ya is okay lah, masuk akal ya kalau masalah itu. Terus tapi yang gak masuk akalnya kalau misalnya dia beneran dari SMA, lulus SMA langsung daftar tentara, ya pasti kan statusnya nggak mungkin karyawan, pasti pelajar gitu kan. Terus yang keempat, nah kenapa bisa buku nikahnya dia punya buku nikah, sedangkan kalau misalnya TNI nikah kantor itu kalau misalnya tidak ada berkasnya di KUA itu bahwa dia sudah menyelesaikan nikah kantor, itu tidak akan terbit buku KUA-nya gitu, buku nikahnya. Dan
KUA pun tidak berani menikahkan seorang anggota yang belum menikah kantor secara sah dan sah negara ya. Kalau agama itu pasti bisa aja, kalau negara jadi jatuhnya nikah siri. Lalu ya logikanya mungkin bilangnya kan bukan anggota atau karyawan ke KUA-nya. Mungkin KUA juga membaca status pekerjaan dia adalah karyawan, jadi tidak tidak mempertanyakan bahwa dia itu anggota atau tidak, karena dia baca status pekerjaannya itu adalah karyawan, bukan tentara. Kalau foto KTP, KTP kan sekarang mau dia udah jadi tentara atau bukan, tetap aja foto KTP pas pertama dia bikin KTP ya Pi. Gitu. Terus yang keenam, setiap ditanya tentang profesinya dia suka marah-marah, suatu tanda tanya juga kan. Terus KTA. Ini yang bikin saya ketawa, nomor KTA. Nomor KTA-nya dan KTP-nya nicknya sama. Itu jelas adalah bohong, bahasa jelas sih ini udah 5 tahun dibohonginnya. Dan udah gitu aku udah saranin buat dia, coba kamu utarakan tentang keluh kesah kamu atau perasaan kamu atau yang membuat kamu curiga. Setelah itu aku menyarankan dia untuk datang ke Koramil terdekat rumah dia gitu kan, untuk mencari pencerahan atau misalnya utarakanlah tentang kegalauan dia, kecurigaan dia terhadap suaminya, bahwa dia itu anggota benar atau bukan. Terus nanti insya Allah pasti sama orang Koramil akan dibantu. Biasanya sih yang turun tangan itu Babinsa gitu kan. Nah waktu aku menyuruh itu dia baru memang ada Koramil yang terdekat di rumah dia. Akhirnya dia datang mungkin ya, ngurus dan pertanyakan semuanya ke Koramil itu tersebut gitu. Jadi aku nyaranin dulu ke Koramil dulu sebelum ke Pomdam gitu atau Denpom. Jadi aku nyuruh dulu dia ke Koramil, bawa semua bukti-buktinya ke Koramil, nanti pasti dibantu gitu. Soalnya aku pernah lihat berita, jadi ada yang ngaku-ngaku juga tentara, dia itu kena pengecekannya tuh waktu pengecekan oleh Babinsa daerah situ. Jadi ketahuan lah kalau dia tentara gadungan gitu. Dan akhirnya waktu tanggal 5 Agustus jam 9 pagi dia nge-DM lagi. Jadi tanggal 5 Agustus, jadi dia tuh sebelumnya udah ngurus tanya-tanya ke Babinsa atau Koramil di situ terdekat. Habis itu dia mungkin dibantu sama tentara setempat dan dia langsung nge-DM aku lagi. Tanggal 5 Agustus jam 9 pagi. Assalamualaikum Mbak Deka, subhanallah Mbak ya, yang Mbak kemarin arahkan saya harus bagaimana dan kayak gimana, sekarang saya sudah dapat jawabannya. Sesuai yang Mbak bilang, saya lapor Koramil setempat daerah saya dan ternyata benar Mbak, saya ditipu selama 5 tahun ini. Saya menikah dengan anggota gadungan. Aduh ya Allah, pengen takut dosa. Ke anggota gadungan Mbak, sedih, nyesek, kesel, pasti ya itu. Udahlah, jadi aku juga 5 tahun udah punya anak 2 lagi. Kenapa saya sebodoh itu? Dan memang saya juga minta informasi, dan saya juga minim informasi. Alhamdulillah saya melihat konten Mbak Deka di YouTube dan alhamdulillah semua ada jawabannya. Dan saya ikutin tips Mbak dan akhirnya saya beraniin diri untuk DM Mbak, dan Masya Allah Mbak baik, mau membantu dan merespon DM saya, sehingga akhirnya kabar duka ini harus saya dapatkan. Jika Mbak mau kasus saya dibuat konten, tidak apa-apa Mbak, ini pelajaran dan sharing untuk kita semua. Tuh, jadi udah disuruh ya sama orangnya. Terima kasih untuk Mbak Deka, sehat selalu dan salam untuk keluarga. Iya sama-sama Mbak, semoga ada hikmahnya di balik kejadian semua ini, dan ini pelajaran juga untuk kita semua bahwa kita jangan terlalu gerasak gerusuk gitu ya, jangan sementang dia anggota terus kita mau, terus kita oke lah kita berikan apa yang dia mau gitu kan. Ada beberapa oknum, tapi tidak semua tentara itu seperti itu guys. Itu hanya oknum yang dia mungkin daftar tentara nggak lulus terus terobsesi ingin jadi anggota, akhirnya jadi anggota gadungan, cuman langkahnya salah dan kurang rapi. KTA-nya yang sesuai dengan nik KTP. Terus banyak banget lah di sini kecurigaannya. Jadi buat kalian kalau misalnya Kak saya mau baru deket dengan tentara, dia ngajak terus serius saya, jangan dulu
baper, jalanin aja dulu sampai manakah perkataan dia serius gitu kan. Karena kalau misalnya di dunia online doang, kalau ngomong serius mah anak kecil juga bisa gitu loh. Jadi kalian juga harus jelas dia tuh beneran anggota, kesatuannya di mana. Ya minimal tahu kesatuannya lah di mana. Jadi kalau ada hal-hal apa gitu, kalian bisa tahu cari orang itu harus kemana gitu loh. Ini kalau kita nggak tahu kesatuannya gimana gitu kan, bingung juga. Terus nggak usah, jangan jauh-jauh dulu kalian minta KTA dia. Kalau kalian udah jauh, maksudnya udah pacaran lumayan lah 3 bulan atau 5 bulan, kalau dia menyatakan ingin serius baru kan bisa kalian tahu gitu KTA dia. Minimal dia tahu aja, minimal kalian tuh tahu aja deh kesatuan dia di mana, bener tentara atau bukan. Ya setelah iya kan aku pernah buat video kalau misalnya tanda-tanda ciri-ciri atau itu tentara bukan tentara gadungan. Jadi kalian bisa nonton atau scroll video aku gitu loh guys. Jadi ini buat pelajaran buat kita aja. Pelajaran aja buat kita bahwa kita tuh segala sesuatu jangan terburu-buru, jangan terbang, jangan baper gitu loh. Kalau misalnya ada tentara yang bilang serius lah sama kalian, ingin menikah, bla bla bla, jangan baper dulu. Kecuali kalian udah pacaran, udah mengenal dia, udah pernah ketemu, udah pernah main ke rumahnya, ataupun pernah ketemuan, atau dia pernah main ke rumah kita, dia bilang serius, itu beda lagi cerita. Ini kalau belum ketemu di online gitu loh, terus minta serius, bla bla bla, jadi ya jangan dulu dipercaya gitu loh. Dan saya juga bakal ada satu konten yang nanti aku bakal klarifikasi suatu kasus juga, cuman nanti ya di next. Makanya buat kalian jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar nggak ketinggalan nih cure time selanjutnya. Mungkin itu aja guys video kali ini tentang sesuai judul, ditipu suami ngaku anggota sampai nikah 5 tahun. Oh my god ya, kalian jangan sampai seperti itu ya. Kalian harus hati-hati. Kalau jodoh nggak akan kemana, semua jalanin aja, jangan terlalu baper kalau baru kena, kecuali kalian udah lama, udah ketemu baru itu. Dan jadikan semua pelajaran dan harus jadi wanita pintar, harus mencari-cari informasi gitu loh. Informasi bahwa dia benar anggota ya, bukan informasi dia selingkuh ya, itu sih harus juga sih. Entah nanti itu next konten ya, kalau masalah itu bisa nonton di live aku, makanya follow Instagram ya biar kita bisa sharing-sharing juga di live Instagram aku guys. Nah mungkin itu aja, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun tutur bahasa yang belibet kurang dimengerti. Kalian bisa komen di bawah ini buat kalian yang mau cure time atau follow Instagram kami. Dan jangan lupa di like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Mungkin itu aja guys, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum, see you next, bye bye.